Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Eka dan teman-teman dari kelas Cyber Etik. Saya Khairul Akbar dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar 1 untuk mata kuliah Cyber Etik. Di kelompok saya ada 3 tim, saya sendiri Khairul Akbar, kemudian Muhammad Trian Prabowo, Dea, dan Keiko. Saya akan mempresentasikan definisi cyber etik dan ruang lingkup cyber etik. Moore mengatakan bahwa cyber etik sebagai kebijaksanaan etis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan teknologi komputer. Menekankan pada konsep kekosongan kebijakan yang tercipta oleh teknologi baru. Jadi bersamaan dengan teknologi, kemajuan teknologi dan komunikasi, lahirlah sebuah era baru yang diberi nama era digital. Dan di era digital ini telah lahir sebuah perubahan dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Ruang digital ini atau yang biasa kita kenal dengan dunia maya ini adalah sebuah tempat baru untuk manusia bersosialisasi. Dan di tempat baru ini, seperti halnya ketika manusia bersosialisasi, tercipta masalah-masalah seperti penyebaran informasi, kemudian cyberbullying, dan penipuan online. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seharusnya kita berperilaku secara bertanggung jawab di dunia maya. Jadi di dunia maya ada beberapa potensi masalah yang saya tangkap di tugas kali ini. Yang pertama, hoax atau berita-berita palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan. Dan yang kedua adalah cyberbullying. Cyberbullying ini sebenarnya sama seriusnya dengan bullying yang terjadi di dunia nyata, tapi lebih mudah dilakukan dan impact-nya bisa sama atau lebih besar daripada impact bullying yang terjadi di dunia nyata. Dan yang ketiga, penipuan online. Penipuan online juga saat ini lebih mudah dilakukan di dunia maya, namun impact-nya bisa jauh lebih besar daripada penipuan yang terjadi di dunia nyata. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran privacy, di mana data pengguna internet sangat mudah untuk diambil, dicuri, dan disebarluaskan oleh penyedia layanan internet. Dan yang kelima adalah plagiarisme, karena bentuknya digital, semua karya, tulisan, gambar, video, dan lain-lain lebih mudah dicuri, diubah, dan kemudian disebarkan, diakui sebagai bentuk karya baru. Berikut ada beberapa kasus yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah kasus Cambridge Analytica. Di sini Facebook mencuri data pengguna mereka, kemudian menjualnya ke partai politik di Amerika Serikat. Kemudian data tersebut digunakan oleh partai politik tersebut untuk memenangkan pemilihan presiden. Lalu yang ketiga adalah penyebaran hoax yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Jadi waktu itu Ratna mengalami masalah ketika habis operasi plastik, namun dia berbohong karena malu, dia berbohong, katanya dia dipukuli dan semisalnya, sampai internet heboh, dan ternyata belakangan dia diketahui berbohong, impactnya sangat berat sampai dia dipecat dari partai politik tempat dia berada. Dan yang ketiga adalah kasus cyberbullying yang terjadi terhadap Audrey. Jadi ada salah satu siswa yang bully di internet, sampai kemudian kasusnya ini merembet ke pemukulan fisik di dunia nyata. Jadi dari 3 masalah ini nanti salah satu masalahnya akan saya bedah, akan saya urai lebih lengkap lagi sebagai bahan pembahasan. Kalau berbicara tentang cyber etik dunia maya, ada beberapa landasan teori yang bisa digunakan. Jadi landasan teori ini bisa bermacam-macam tergantung dari ilmu disiplin yang mau kita gunakan. Beberapa ilmu disiplin yang bisa kita gunakan adalah filsafat moral, kemudian etika informatika, teori komunikasi, studi budaya, dan hukum. Jadi semua disiplin ilmu tadi itu sebenarnya bisa dijadikan landasan teori untuk cyber etik. Di dalam video ini, di dalam bahasan ini, saya ingin mengambil satu disiplin ilmu, yaitu filsafat moral. Dan di dalam filsafat moral itu ada sebuah teori yang disebut teori hak. Jadi saya akan mengambil sudut pandang dari filsafat moral dan teori hak. Jadi sedikit sejarah singkat mengenai teori hak. Teori hak itu pertama dikenal di masa Yunani kuno. Jadi
di zaman Yunani kuno, filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles itu menekankan pentingnya ketertiban serta hak-hak individu atas kebebasan dan properti. Kemudian maju ke masa pencerahan. Di masa pencerahan, pemikir pencerahan seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau itu mengembangkan teori hak alami yang menyatakan hak-hak fundamental individu yang tidak bisa dicabut oleh pemerintah. Hak-hak ini merupakan landasan dasar bagi masyarakat yang adil dan bebas. Kemudian masuk ke gerakan hak asasi manusia yang berkembang selama abad 19 dan 20 dan konvensi internasional yang mengabadikan hak-hak universal seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas persamaan. Ini dicetuskan di dalam Universal Declaration of Human Rights di 1948. Dan yang terakhir adalah di masa kini, di mana teori hak terus berkembang, di mana para filsuf dan ahli hukum mengeksplorasi makna dan cakupan hak-hak fundamental. Bagaimana hak-hak tersebut dapat dilindungi dan ditegakkan dalam masyarakat. Nah, definisi teori hak sendiri, hak itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu hak sebagai klaim, hak sebagai kebebasan, dan hak sebagai kepentingan. Hak sebagai klaim moral yang dimiliki individu terhadap orang lain atau negara. Kemudian hak atas kebebasan, di mana hak dilihat sebagai kebebasan individu untuk bertindak tanpa campur tangan agar memungkinkan mereka untuk membuat pilihan dan mengejar tujuan hidup. Dan yang terakhir, hak dilihat sebagai kepentingan. Hak dilihat sebagai kepentingan fundamental yang dilindungi oleh hak-hak individu. Pelanggaran hak dapat menyebabkan kerugian bagi individu tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Jadi kita akan mengambil kasus skandal Cambridge Analytica. Jadi singkat cerita, tahun 2018 terungkap bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisa data, itu membeli data yang jumlahnya jutaan dari Facebook. Dan parahnya, Facebook tidak memberitahukan kepada para user mereka bahwa data tersebut telah mereka simpan, mereka ambil, dan mereka jual kepada Cambridge Analytica. Dan data ini digunakan oleh Cambridge Analytica untuk merancang sedemikian rupa agar bisa mempengaruhi para pemilih di 2016. Jadi kasusnya baru terbongkar 2 tahun setelah kejadian pemilu tersebut. Nah, analisisnya adalah skandal Cambridge Analytica ini merupakan pelanggaran hak yang sangat berat ya, karena data-data tersebut tidak pernah dikasih tahu oleh Facebook kepada penggunanya bahwa akan diambil. Kemudian pengguna Facebook juga tidak tahu bagaimana data mereka itu diolah dan dikumpulkan, dan mereka tidak punya kontrol. Jadi data mereka itu ketika mereka berselancar di Facebook itu dicuri oleh Facebook tanpa pemberitahuan, dan juga mereka tidak tahu apa-apa saja yang bisa menyebabkan data mereka diambil oleh Facebook. Penggunaan data Cambridge Analytica untuk menargetkan pengguna dengan iklan politik. Jadi ujungnya oleh Cambridge Analytica, para pengguna Facebook ini dipelajari behavior mereka, kemudian interest mereka dipelajari, kemudian mereka disasar dengan iklan partai yang bekerja sama dengan Cambridge Analytica. Dan ini merusak demokrasi dengan menghambat proses pemilihan yang bebas dan adil. Teori hak yang relevan dengan masalah ini adalah hak atas privacy, di mana pengguna Facebook memiliki hak atas privacy data mereka, yang berarti mereka harus memiliki kontrol atas bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Hak atas kebebasan berekspresi, pengguna Facebook memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat politik mereka secara bebas, tanpa manipulasi atau pengaruh eksternal. Karena kalau misalnya mereka sudah disasar dengan iklan-iklan, artinya mereka sudah tidak lagi netral, mereka sudah dipengaruhi oleh iklan-iklan tersebut. Hak atas partisipasi politik, di mana pengguna Facebook memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan secara bebas dan adil tanpa terpengaruh oleh manipulasi data. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah peraturan privacy yang lebih ketat dan kontrol yang lebih besar atas bagaimana data dari konsumen akan digunakan. Transparansi yang lebih besar dari perusahaan teknologi, lebih transparan bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data dari pengguna. Dan yang terakhir adalah pendidikan terhadap pengguna internet tentang privasi data untuk meningkatkan kesadaran publik
tentang pentingnya privasi data dan bagaimana melindungi data mereka di dunia online. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang akan membahas privacy di era cyber. Terima kasih.